Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang jiwa kita semua ada di dalam genggamannya, ya. Keselamatan kita, kesehatan kita, juga terkait dengan suasana batin kita juga ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tergeraknya hati kita, dimudahkan langkah kaki kita bisa ngumpul di tempat ini, tempat yang mulia ini. Apa namanya nih? Nah, halaman RW lah gitu ya. Masya Allah, ini semua nggak mungkin tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin banyak orang yang mau ngaji tapi gak sempet deh ngaji karena sibuk, karena sakit dan segala macam. Kita tahadus bin lima dimudahkan kita oleh Allah buat bisa ngaji. Atau nggak sedikit juga orang nggak punya kesibukan tapi nggak tergerak hatinya buat ngaji. Betul gak? Ya. Malam hari ini kita mendapatkan keduanya, ya. Dimudahkan oleh Allah dan kita bisa ngumpul semua di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita di sini ya, baik yang wajahnya ganteng, yang nggak ganteng gitu kan, yang lagi punya duit atau nggak punya duit, coba kita diistiqomahkan oleh Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Terima kasih banyak tentunya kepada seluruh panitia yang bisa menyelenggarakan kegiatan malam hari ini dari Katro Jakarta Utara, ya. Juga fasilitatornya nih Bang Agus ya dari LMK, apa tuh yang singkatannya? Lembaga Musyawarah Subhanallah, ya. Semoga antum mendapatkan curahan pahala yang besar nih, ya. Dan memang ini wasilahnya dari antum salah satunya, ya. Juga di sini terima kasih ada sahib kita nih Bang Ginting. Saya udah 3 kali ya sama beliau nih dari Tanjung Priok waktu itu kan di Koja. Nah, lagi di sini, ya. Ada juga Bang Amin, subhanallah, yang support dakwah kita selalu, ya. Yang support teman-teman di Jakarta Utara, di daerah Cilincing, ya. Ada Ustadz Husni juga di sini, masya Allah. Ustadz Firman yang dampingi kita, dan yang terbesar tentunya kepada panitia nih, karena yang terus terang aja yang paling gede pahala di sini adalah panitia, bukan pembicara, ya. Nah, pembicara mah enak, tinggal duduk, kasih gorengan, kopi, ngomong juga nggak susah. Kalau ngomong sudah dihafal di kepala, apa yang bikin sulit? Yang deg-degan kan panitia, ya. Ntar hujan gimana, ya, undang-undang orangnya, gelar-gelar tikar semua, subhanallah, ya. Semoga Allah semua menyayangi antum semua, ya, diberikan keberkahan, kelapangan, ya, dan keistiqomahan di jalan Allah. Baik, malam hari ini saya sepakat tadi sama Bang Ginting, ya. Memang judulnya agak sedikit. Saya dari siang juga nanya sama Dede kan, ini judulnya calon alumni kemaksiatan, gini-gini sedap ini. Berarti yang datang ini apakah kan begitu? Tapi apapun, kalau ya guru-guru kita menjelaskan apapun posisi kita, kalau Ustadz Kiai Abdul Hakim, ya, kita jangan pernah nengok ke belakang aja, ya. Di belakang tuh kalau mau nengok cuma dijadikan pelajaran, ya. Jangan dijadikan beban. Yang paling penting adalah kita lihat ke depan, ya, karena itu masa depan kita. Nah, ketika bicara masa depan, ada di manakah masa depan kita? Ada yang tahu?
Kita sering dari masa SD itu ya belajar yang benar supaya masa depannya bagus, ya. Terus dibikin les bahasa Inggris, les matematika, gitu kan, supaya masa depannya bagus. Belajar yang benar nak, supaya juara 1, juara 2 minimal lah ya, supaya masa depannya. Nah masa depannya itu ada di mana sih gitu? Supaya teman-teman juga nyambung ini kaitannya dengan persoalan kemaksiatan. Ada di mana sih kira-kira kalau katanya Bang Ginting kemaksiatan? Masa depan itu ada di usia berapa kira-kira? Bingung pasti kan? Jawabnya akhirat. Berarti selama ini kita dia sama guru masa depan supaya pinter, nggak disuruh ngaji, yang disuruh les bahasa Inggris, ya, les matematika, supaya masa depannya bagus katanya. Karena kebetulan umur saya sudah lewati dari masa depan. Kenapa? Saya waktu sekolah segala macam, terus saya kerja di Astra, ya. Saya sempat kerja jadi manajer di Basuki Pratama Engineering, ya. Gede-gede gajinya itulah. Ketika itu di mana masa depannya? Karena ketika saya sudah mulai nikah, saya mikir masa depan anak saya kan, betul gak? Kita nyari duit nih supaya apa? Supaya masa depan anak kita, kata istri saya. Jadi apakah di situ sudah selesai masa depannya? Nah ini sudah dijelaskan ya, biar kita nggak ketipu dengan perkara-perkara yang ini sudah umum di tengah-tengah masyarakat terkait dengan masa depan. Di mana sih masa depan kita yang sesungguhnya ya? Nah, yang kedua terkait dengan kemaksiatan ini. Sebenarnya tadi Kang Dede saya sebutkan juga ya. Saya juga sebelum hijrah tahun 2004 tinggal di daerah Menteng ya, di daerah Pasar Rumput. Jadi perbatasan antara Menteng sama Setiabudi itu. Itu daerah Brokli dulu lah, mirip-mirip ya Warakas, ya, daerah sini Cilincing gitu ya. Tempat saya itu bandar narkoba ya ada di situ. Bahkan tahun-tahun 80-an, 85 itu anak-anak Menteng itu di tengah jalan tuh biasa tuh, zaman dulu mah bukan main kelas cekek-cekek zaman sekarang. Itu main heroin ya. Itu yang datang tuh pada bawa mobil-mobil mewah semua. Karena heroin mahal ya, nggak kayak putau. Putau mah bisa ngecer ya. Terus kenapa mereka terjadi ada yang mabok? Oh namanya mabok itu mah udah perkara yang apa ya? Saya pernah ke Cirebon gitu kan, daerah Cikesik, daerah Luragung. Itu mereka kadang-kadang, tapi sekarang sudah agak bagusan sih ya. Tapi dulu itu kawinan mabok, sunatan mabok, ya. Meninggal saja mabok juga jangan lagi ya. Nah mulai di situ saya belajar. Kenapa kira-kira orang itu bisa bermaksiat ya? Ya. Termasuk mempelajari diri saya sendiri, kalau bahasa orang ya pesantren namanya itu ngaji diri namanya. Kenapa saya bisa begitu ya? Nyekek botol ya kan, udah harganya mahal, minuman zaman dulu kan, terus bikin pusing gitu kan. Kan coba bayangin aja itu ya, dia beli barang mahal-mahal cuma bikin pusing ya. Orang berzina ya, habis itu puyeng juga dia. Nah di situ mulai tak renungi ada apa demikian. Ternyata salah satu sebabnya adalah memang ketika itu kita semua, termasuk saya ketika belum hijrah sebelum 2004 itu, kita itu jujur aja kita belum paham tujuan hidup, begitu aja. Ya. Orang kalau belum paham tujuan kan pasti bingung ya, betul gak? Hah? Kita udah bawa motor lengkap nih, mau kemana lu? Mau pulang kampung? Kemana? Gua gak tahu pulang kampung kemana. Bingung gak dia pulang kampung kemana? Hah? Bingung gak? Bisa ke kampung orang kali. Udah lengkap deh, udah bawa tas ransel kan, mau apa, bensin udah penuh, udah disiapin semua duitnya. Ditanya sama orang mau pulang kampung lu kemana? Itu gua nggak tahu, kampung kemana katanya. Nah, itu yang terjadi hari ini kebanyakan. Ya. Jadi karena ketidakpahaman terkait persoalan tujuan hidup,
Saya pernah kasih gambaran seperti orang nyetir bis ya, atau sopir-sopir trailer itulah ya, yang bawa peti kemas segala macam. Saya bisa pastikan kalau sopir bis, mereka itu nggak bakal pernah bingung tujuannya kemana, betul nggak? Hah? Ada yang nggak pernah naik bis? Kayaknya pernah semua ya. Mungkin ada 1-2 ada yang nggak pernah naik bis karena biasa naik Mercy terus dia ya. Bis juga Mercy-nya, ya. Gitu ya. Ya, coba lihat. Jadi supir bis itu nggak pernah bingung dia tujuan kemana, sehingga nggak pernah ada pertanyaan kepada supir bis, ya. Nggak pernah ada supir bis itu nanya kepada penumpang mau kemana kita. Pernah dengar pertanyaan itu? Sopir bis itu berhenti sebentar, nanya ke penumpangnya, kita mau kemana Pak, Mas? Pernah begitu nggak? Nggak pernah bingung ya. Sopir bis itu tahu persis kemana tujuan dia, ya. Kalau Jakarta Medan, nah kebetulan saya sering naik bis Jakarta Medan, Jakarta Padang ya. Itu nggak pernah bingung sopir bisnya. Apapun terjadi dia berangkat ya, dari terminal dia mulai jalan. Kemudian di tengah jalan dia butuh isi bensin, bahan bakar. Dia pun paham persis, tahu banget dia kenapa dia mesti isi solar. Supaya apa? Supaya bisa melanjutkan perjalanan menuju tujuannya tadi. Kalau bahasa keren kita namanya itu apa? Final destination. Hari ini teman-teman kita, terutama anak-anak muda, itu kehilangan kejelasan terhadap final destination, ya. Google Map-nya error, ya, sehingga bingung mau tujuannya mau kemana. Sehingga isi bahan bakar ini supir bis, kemudian jalan lagi dia. Di tengah jalan perutnya lapar, ya. Udah 3 jam atau 5 jam berangkat dari Jakarta, dia butuh ke rest area, mampir ke restoran. Setelah di restoran, ngapain dia? Kira-kira? Hah? Kira-kira ngapain? Mam. Buat apa mam? Supaya punya tenaga. Supaya apa supaya tenaga? Supaya bisa jalan lagi dia menuju tujuannya, ya. Kadang-kadang di tengah jalan kita sering juga sama Dede tuh ya, mules kita, ya, kebelet, ya, nah, kebelet, cari SPBU. Buat apa kita buang air? Supaya tenang, supaya bisa melanjutkan perjalanan. Satu ketika bannya pecah, ya, terus sopir bis turun dia. Kemudian ganti ban. Apa tujuan diganti ban? Supaya bisa melanjutkan perjalanan lagi. Itulah konsep kehidupan. Hari ini karena kehilangan konsep tadi, kehilangan tujuan hidup, kehilangan final destination, atau dari bahasa kerennya error Google Map-nya, jadi banyak bingung orang muda hari ini. Ya, sebenarnya bukan cuma itu, mah urusannya Allah semua. Betul ya betul. Apa yang bikin kita pusing? Tuh kita dizolimi orang, sabar. Nggak usah pakai emosi-emosian. Allah Maha Adil. Ya, jangankan manusia yang zolim. Hari ini banyak manusia zolim. Kita mau ditipu orang, mau disikat orang, ulama dipenjara dan segala macam. Ingat Allah Maha Adil. Lolos dari pengadilan dunia, ada pengadilan Allah dan lebih mengerikan dibanding pengadilan dunia. Ya. Jangankan manusia, tanya sama guru-guru kita semua. Nanti di yaumil akhir, binatang aja diadili. Itu mah hadirnya Allah. Ya, harimau makan kambing, tersakiti kambing itu dia sama harimau. Nanti di yaumil akhir terbalik, kambing makan harimau, dibalas semuanya. Di situ mah hadirnya Allah. Di dunia kita nggak bisa lihat jin. Betul? Kita nggak bisa lihat setan. Nanti di akhirat terbalik. Setan nggak bisa lihat. Iya. Nanti kita bisa ledekin setan. Saya kita ledekin kita. Ya. Dia nggak bisa lihat kita. Hari ini kita diledekin. Ya. Gitu. Kali gitu. Saya gambarin kalau orang suka iseng kan gitu. Dia nggak lihat kita nih, kita ledekin dia gitu. Artinya di situ kita kalau paham dengan akhirat, tenang hidup kita.
Hidup antum saat ini susah, ya, tapi antum taat kepada Allah. Antum hidupnya ekonomi sulit, tapi taat kepada Allah, membela agama Allah, ngaji, berjuang, berdakwah. Ntar seberapa sulitnya, segitu kenikmatan nanti dibalas di akhirat. Itu mahadilnya Allah. Ya, contoh paling gampang nih, orang yang kaya soleh, ini orang kaya nih, dia soleh orang kaya. Terus orang miskin soleh, sama-sama soleh. Allah beri orang miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun. Ya Allah, coba merenungkan kalimat ini. Allah lebih dahulukan dia 500 tahun. Padahal dia kayanya cuma berapa tahun? Hah? Berapa tahun kayanya? Paling 60 tahun. Itu belum dipotong tidur, belum dipotong sakit perut, ya. Orang kalau kaya lagi sakit mah sedih juga dia. Paham? Disitulah mahadilnya Allah. Supaya apa? Makanya orang kalau ngaji jadi tenang hidupnya, nggak gerasa gerusu. Kalau bahasa orang Jerman bagian timur itu ojo kesusu, ya, ojo lumpatan, ya, ojo dume kalau berhasil, begitu. Ojo lali mah bakso, ya, bakso ojo lali. Gitu. Karena ngetop itu maksudnya. Ya, jadi itu barangkali saudara-saudara sekalian, sadari itu semua ya, bahwa kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Katro itu buat hadir di situ. Makanya saya senang banget ya. Terlebih lihat dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Hampir semua sahabat itu kan ahli maksiat. Ya. Hampir semua. Bahkan saya ketemu Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar ketika satu panggung masa ini. Dia ini ahli tasawuf ya. Ketika hadir di Katro sampai nangis, sampai peluk-peluk saya dia. Ketika kita hadir ke majelis dia, kaget kita ya. Banyak jamaahnya, wah pakai udung-udung, pakai sorban, orang pada cium tangan sama dia. Ketika ngelihat kita, kaget dia. Buya di depan dia, kita selengean begini, gimana di majelis yang begitu elit ya. Sampai kita diundang ke rumahnya langsung, padahal tamu dia banyak. Dibikinin kopi sama dia sendiri di daerah Tanjung Barat. Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar. Karena apa dia bilang? Saya suka yang begini katanya. Emang kenapa Habib? Asal Buya tahu ya, sahabat Nabi ula asabikuna laul 80% itu preman. 80% preman. Yang bajingan, Sena Umar preman, Sena Hamzah juga sama jawara. Judadah kepala begal ya. Dari kepala begal ini masuk Islam 3.000 orang ya. Ini dari kampung namanya kampung Gifar. Jadi 3.000 orang ini begal semua nih ya, mantan begal, subhanallah ya. Ada Julaibi, ada lagi namanya Nuaiman yang hobinya nyekek botol ya. Tapi lihat ketika dia hijrah, tadi benar tadi Kang Dede sebutkan, subhanallah ya. Kalau dia memang pemimpin ketika jadi reman, ketika dia hijrah, kalau dia bakal jadi pemimpin juga dia. Pemimpin pemuda hijrah. Ya. Jadi jangan pernah, itulah guru-guru kita. Ya, jangan pernah mandang orang jelek. Ya, semua orang punya kesempatan buat hijrah. Termasuk orang yang sudah hijrah nih, yang sudah ngaji bagus, sudah hafaz sudah bagus bacaan Qur'annya. Jangan ada sombong sedikit pun. Belum ada jaminan. Ya, sebelum malaikat maut datang. Kalau sudah datang malaikat maut, oh dia lagi sholat, dia lagi zikir, dia lagi ngaji, dia lagi haji, dia lagi umroh, baru namanya selesai dia, namanya husnul khotimah. Kita nih belum, semuanya masih misteri. Buang jauh-jauh kesombongan, merasa sok hebat, merasa sudah tahajud tiap malam, ya, sholat duha nggak pernah lepas, bacaan Quran baca Quran setiap hari dan segala macam. Itu buat cukup ikhlas karena Allah, bukan buat disombongkan, ya. Karena nggak sedikit mantan preman jadi orang soleh, betul? Juga ada juga mantan ustadz jadi preman, ya.
yang dijual agamanya dengan urusan segenggam urusan dunia. Yang kalau mau ngajar begini nih, kudu diundang, ya, dan kudu banyak doanya. Dorongan amplop, nggak dikasih amplop nggak datang dia, nggak dikasih amplop nggak jalan dia. Padahal ilmu adalah amanah dari Allah. Ilmu adalah amanah dari Allah, nggak boleh disembunyikan. Sampaikan walaupun pahit, ya, dicap radikul, sabodote gitu mah. Ya, yang penting sampaikan ayat apa, hak ya hak, batil ya batil. Nanti urusannya di akhirat dapat kenikmatan. Barangkali demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas